Hai Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar pembahasan soal ISPS Matematika kelas 5 di bab 2 kecepatan dan debit untuk latihan 7 mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit di halaman 49. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain namun sesuai judul ya. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi. Nanti akan ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua playlist matematika, berarti pilih yang ini, klik biru-birunya atau klik linknya. Nanti kita akan masuk ke playlist di matematika. Misalnya adik-adik nanti ada 2 buku ya, ada buku Senang Belajar Matematika dan juga ISPS. Nah, misalnya adik-adik mau lihat ISPS Matematika kelas 4, berarti klik putar semua. Nanti di sebelah kanan ini ada daftarnya ya. Untuk mencarinya adik-adik bisa cari mau lihat bab berapa, latihan berapa, atau halaman berapa ya. Nah, kita mulai ya. Untuk pembahasannya yang nomor 1, sebuah pancuran mengalirkan air sebanyak 2 meter kubik dalam waktu 2 menit. Berapa liter per menit debit aliran air pada pancuran tersebut? Nah, rumus debit adalah volume atau V per atau dibagi waktu. Waktu ini T ya. Nah, berarti kita lihat V-nya adalah volumenya adalah 2 M kubik, kemudian T-nya adalah 2 menit. Ya. Nah, kemudian kita cari di sini debit sama dengan V per T sama dengan kita masukkan 2 meter kubik per 2 menit sama dengan 1 meter kubik per menit. Nah, tapi di sini yang ditanya adalah berapa liter per menit ya. Jadi kita akan ubah ini satuan volumenya menjadi seperti ini. Sama dengan 1 kali 1000 ya, sama dengan 1000 liter per menit. Ya. Lalu nomor 2, sebuah bak berisi 200 liter air. Ayah memindahkan air tersebut ke dalam ember-ember kecil menggunakan selang hingga habis waktu 8 menit. Berapa debit air dari selang tersebut? Nah, tadi debit volumenya dulu ya, kita cari 200 liter, kemudian waktunya atau T-nya adalah 8 menit. Nah, kita tidak diminta satuannya apa ya, jadi langsung saja dengan satuan yang ada. Jadi debit sama dengan V per T ya, sama dengan 200 per 8 ya, sama dengan 200 dibagi 8 adalah 25 liter per menit. Kemudian yang nomor 3, sebuah air mancur memancurkan air dengan debit 120 cm kubik per menit. Nah, ditanya berapa liter per jam debit airnya. V-nya adalah, oh ini kita mengubah ya, kita mengubah satuan, mengkonversi satuannya. Yang cm kubik menjadi liter, yang menit menjadi jam. Jadinya seperti ini. Per menit sama dengan 120. Nah, ini pertama akan kita bagi dengan 1000 karena dari cm ke liter ya. Lalu dari menit ke jam akan kita kali 60. Nah, ini 0,12 dikali 60 sama dengan 7,2 liter per jam. Ya. Lalu nomor 4, dengan menggunakan selang, Ali mengisi 24 liter air. Nah, ini volume ya, 24 liter. Dalam waktu 40 menit, nah ini berarti T sama dengan 45 menit. Nah, yang ditanya berapa liter per jam, ya. Nah, jadi kita di sini akan menjawab debit sama dengan V per T sama dengan V-nya 24 liter, tidak berubah ya satuan waktunya, satuan volumenya. Kemudian yang
T-nya jadi berubah ya, harusnya kita tadi satuannya menit, kita akan ubah jadi jam. Kita langsung saja di rumusnya, jadinya 45 dibagi 60, nanti jadinya jam. Ya, sama dengan 24 liter per 45 dibagi 60 adalah 0,75. Ya, sama dengan 32 liter per jam. Kemudian nomor 5, sebuah kolam terisi penuh dengan air. Seluruh air dalam kolam tersebut dapat habis dikuras melalui sebuah keran dalam waktu 30 menit. Jika volumenya adalah 8 meter kubik, berapa liter per jam debit air yang keluar dari keran tersebut? Volumenya adalah 8 m kubik, lalu T-nya adalah 30 menit. Nah, debitnya ya, debit sama dengan V per T. Liter per jam, nah ini nanti akan berubah satuannya ya. Jadinya 8 m kubik kita kali 1000 supaya menjadi liter. Per, lalu T-nya ini juga berubah ya jadi menit ke jam, jadinya 30 kita bagi 60. Nah, satuannya nanti menjadi jam. Sama dengan 8000 liter per 30 dibagi 60 adalah 0,5 atau 1/2 sama saja ya. Ya, 0,5. Nah, sama dengan 16.000. 16.000 liter per jam. Ya, ini jam. Oke, kemudian nomor 6. Volume sebuah akuarium kosong adalah 150 dm kubik. Akuarium tersebut akan dialiri air melalui selang dengan debit 10 liter per menit. Berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi akuarium? Nah, kita lihat di sini adik-adik, kita membuat diagram rumus. Ya, tabel rumus atau diagram rumus. Nah, jadi seperti ini. Tadi rumus debit kan adalah V per T ya, V per T. Nah, kita masukin di sini debit, Karina kasih kode D, lalu V-nya kita taruh di atas, ini T. Jadi, debit adalah V per T. Ya, lalu V adalah D kali T. Ya, karena sejajar itu akan menjadi kali. Lalu T berapa? T V per D. Ya. Nah, sekarang berarti yang diketahui adalah volumenya 150 dm kubik. Kemudian debitnya sudah diketahui 10 liter per menit. Berarti yang ditanya apa? T. Ya. T rumusnya V per D. Kita masukkan di sini V-nya 150 dm. Nah, ini dm, ini liter. Ya, berarti ini akan kita konversikan. Jadinya seperti ini. dm kubik, kita kali 1 ya, karena dia 1 liter 1 dm kubik sama dengan 1 liter. Jadi kali 1 aja per 10 liter per menit. Sama dengan 150 per 10, 15 menit. Ya, liternya jadi kecoret ya, jadi sisanya menit. Jadi waktunya adalah 15 menit. Nomor 7, sebuah keran bak mandi memiliki debit 12 liter per menit. D-nya sudah diketahui, 12 liter per menit. Jika bak mandi tersebut memiliki volume, nah ini volumenya sudah diketahui 432.000 cm kubik, berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi bak hingga penuh? T ya. T sama dengan V per D. Sama dengan volumenya 432.000 per 12. Nah, kita perhatikan satuannya ya. Nah, karena di sini cm, kemudian nanti akan diminta menjadi di sini liter ya debitnya. Jadi kita akan bagi dulu volumenya dengan 1000 untuk menjadi liter. Lalu yang ini tetap 2 liter per menit. Sama dengan ini coret-coret jadi 432 liter per 12 liter per menit. Sama dengan 36 menit. Nah, ini ya. Lalu nomor 8, sebuah tangki penampungan air menampung 850.000 cm kubik. Ini berarti volumenya. 850.000 cm kubik. Karena bocor dalam 15 menit, volume tangki tersebut berkurang menjadi 220 cm kubik. Jadi misalnya ini ada bak mandi. Oh, tangki ya. Tadinya ini kalau penuh adalah 850.000.
Lalu kemudian susut. Nah, susutnya menjadi 200, sisanya 220.000. Berarti ini nih yang bocor. Ya, berapa yang bocor? Nah, kita mencari dulu. T-nya 15 menit. Berapa liter per menit debit air yang keluar? Berarti yang keluar dari yang ini ya, yang keluar berarti kita cari dahulu volumenya. Ya, berarti 850 ini kita kurangi dulu dengan 220. Sama dengan 630 ya, 630.000. Ya. Nah, jadi D sama dengan V per T sama dengan ini cm ya, kita ubah jadi liter. Jadinya 630.000 kita bagi dengan 1000 supaya menjadi liter. Per waktunya tadi 15 menit. Ya, sama dengan ini coret-coret jadinya 630 liter per 15 menit. Berapa hasilnya? Sama dengan 42 liter per menit. Ya. Lalu nomor 9. Sebuah kolam renang berisi 1.200 liter air. Kolam renang itu akan diisi penuh oleh air. Jika menggunakan pipa A, waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh kolam adalah 20 menit. Jika menggunakan pipa B, waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh kolam adalah 30 menit. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam renang tersebut hingga penuh jika menggunakan kedua pipa? Nah, jadinya kita cari dahulu. Diketahuinya V sama dengan 1.200 liter ya. Lalu waktu A atau T ya, T-nya dari A adalah 20 menit. Lalu T-nya B adalah 30 menit. Nah, kita cari dulu satu persatu debitnya. Ya, debit A, V per T-nya punya A, jadinya 1.200 per 20. Sama dengan 60 liter per menit. Kemudian yang B, debitnya B, V per T-nya punya B atau TB 1.200 bagi 30 ya, 30 menit sama dengan 40 liter per menit. Nah, sekarang kemudian sekarang yang ditanyakan tadi adalah berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi. Jadinya kita T ya, waktu itu T sama dengan V per debit dari A dan B. Ya, sama dengan 1.200 dibagi 60 ditambah 40. Yang ini ya, ini tambah ini. Ini tambah ini. Kemudian sama dengan 1.200 per 100. Ya, sama dengan 12 menit. Kemudian yang nomor 10, sebuah drum besar berisi 780 liter minyak tanah. Minyak tanah tersebut akan dipindahkan ke drum yang lebih kecil menggunakan selang dengan debit 12 liter per menit. Berapa selisih volume di kedua drum setelah 2 jam? Nah, kita lihat seperti ini. Volume drum kecil ya, setelah setengah jam. Nah, ini bukan setelah 2 jam ya, ini setelah 1/2 jam. Ya, yaitu 12 liter per menit kali 30 menit. Sama dengan 360 liter. Ya. Lalu kemudian volume drum besar setelah setengah jam. 780 dikurangi 360 ya. 420 liter. Ini sisa di volume yang ada di drum besar. Lalu selisihnya berapa? 420 dikurangi 360 ya. Ini dikurang ini. Jadinya 60 liter. Nah, seperti ini ya adik-adik ya, gampang sekali. Ingat kalau nanti adik-adik ada yang belum paham boleh diulang lagi videonya. Dan supaya adik-adik paham nanti sebelum mengerjakan, sebelum melihat jawabannya kerjakan dahulu ya. Nanti baru dicocokkan jawabannya. Jadi pembahasan kita sudah selesai ya.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.